Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Mari di sore kali ini kita sama-sama terus belajar memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala kesempatan, segala nikmat yang terus dicurahkan. Walaupun kita semua sebagai hambanya belum maksimal jadi ahli syukur, mudah-mudahan kita dimampukan jadi ahli syukur. Amin. Salawat teriring salam kita haturkan pada Rasul mulia Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, pada keluarga tercinta, para sahabat setia, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama pewaris di setiap zaman yang begitu tinggi dan mulia akhlaknya. Mudah-mudahan terwariskan akhlakul karimahnya pada kita semua. Kelulusan mujahadah riyadoh menghambakan dirinya kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang belajar mencintai bukan sebatas mencintai, tapi iman dibuktikan sampai bisa mempraktekkan, meneladani uswah qudwah, contoh teladan apa yang beliau ajarkan dan contohkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, alhamdulillah di sore kali ini kita punya tema. Tadi di bridgingnya sudah bagus sama anak-anak, nyambung. Yang akan kita bahas di sore kali ini, sebenarnya judul itu tidak saya setujui dalam hati, tapi itu biar keren tuh ya. Memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Padahal kalau memaafkan mah harus melupakan. Karena afa itu artinya menghapus. Afa itu artinya apa? Menghapus dalam bahasa Arab. Mata maaf itu sebenarnya kata serapan. Jadi banyak dari bahasa Indonesia yang sudah jadi kata serapan. Berarti kata ibu-ibu teh jazakallah khairon kasiro, kata ibu-ibu teh afwan gitu lihat. Kenapa afwan? Di Arab itu punya kebiasaan. Kalau kita udah ngasih orang ya, bahasa Sunda mah suka bilang sama-sama gitu lihat. Sama-sama mah biasa-biasa. Orang Arab mah berharap kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain teh bilang maafkan saya belum bisa berbuat lebih dari itu gitu, atau apuan teh. Ibu-ibu mah taunya apuan teh naon? Kan apuan teh minta maaf. Nah padahal itu teh ada apa namanya? Ada latar belakangnya. Kenapa ada istilah apuan? Jazakallahu khairan kasiro apuan gitu lihat. Pakai emotikon apuan, beri apuan teh naon? Atau kata ibu-ibu teh kumaha kok jazakallah tapi maaf. Aya nu sok kieu yang belum ngerti mah. Jawabnya kalau jazakallah mah amin ya rabbal alamin. Emang benar kan? Jazakallah khairan kasiro atau jazakillah mah enggak pakai nahwu sorof. Mudah-mudahan Allah membalas kepada segala kebaikanmu. Dijawab ke ibu-ibu teh dina WA, dina Telegram teh. Amin. Apa kok ikhlas suka henteunya. Orang Arab mah punya kebiasaan makasih ya, afwan. Afwan itu kan maaf. Itu tuh maksudnya afwan itu maafkan saya belum bisa berbuat lebih dari itu. Malah minta maaf. Bagus nggak ternyata? Di balik kata afwan, bagus. Afwan deh ibu. Ke Arab-Arabannya syukron, jawabannya tuh naon cenah? Afwan. Atau sukanya syukron, jawabannya tuh naon? Ma'asyukri. Sama-sama ma'asyukri. Nah ibu-ibu, di judul kita kali ini itu teh bahasa ya naonnya social engineering teh, perasaan psikologi anu dimanipulasi ke kebanyakan orang. Sebenarnya ini kebiasaan banyak orang, suka ada istilah memaafkan walau belum bisa melupakan. Sebenarnya enggak gitu. Dalam Islam tuh ada pedoman.
Kalau memaafkan mah usahakan melupakan, walaupun sekali-kali secara manusiawi suka terlintas. Apalagi korban kejahatan, apalagi korban teror, apalagi korban pelecehan, apalagi korban kedoliman. Tapi tadi dalam Islam teh ada satu aturan. Aturan dalam Islam teh, cara menyikapi sesuatu teh ada aturannya, termasuk jika kita disakiti, jika kita didolimi, jika ataupun sebaliknya kita yang tukang menyakiti mendolimi. Betul nggak? Betul. Mau juga manusia, ini susah memaafkan orang teh, padahal kita bisa lebih dari itu ke orang teh. Bener nggak? Ya. Nah maka kita berangkat dari surat Ali Imran. Surat apa Ibu? Ali Imran. Ayat 133, ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah tahu ayatnya belum? Udah dibuka Qur'annya? Sedang mencari. Yang tidak membawa ya dengarkan. Ikutin. Wasari'u ila magfiratin. Ikutin. Mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu ayat 133-nya. Bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah. Ibu-ibu, kita mau diampuni oleh Allah? Mau. Cing biasanya datang pengampunan karena banyak apa? Banyak dosa. Kita ke Allah banyak dosa enggak? Banyak. Ya Allah, dengerin guru kita Cak Akbar bilang para wali Allah mah ibu-ibu, kalau sedetik lupa ke Allah teh menganggap dirina kupur, menganggap dirina dosa. Cing hari kita suka ke yang baik atau suka ke yang jahat? Kita nih suka ke yang anak yang baik, anak yang soleh, anak kita teh, atau anak yang bandel? Soleh. Suka tetangga yang baik, suka tetangga yang jahat? Baik. Suka suami yang baik, suka suami yang sebaliknya buat para suami dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, karena rukibal insan, manusia itu diciptakan dua unsur, satu akal, dua nafsu. Potensi nafsu itu salah. Mahalul khoto wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Jangan sepotong bacanya. Wa khairu khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik tukang salah mah tobat. Berarti yang harus tobat teh dia doang yang merasa disakiti kita. Dia doang nih pernah berbuat salah, atau kita semua? Kita semua. Dan bukan hanya dia yang pernah menyakiti kita. Barangkali kita disadari atau tidak, bahkan tadi disebutin bisa lebih dari itu berbuat salah ke orang. Mau dimaafin gak? Ada contoh kasus ya ibu-ibu. Dina surat An-Nur ayat 22. Gak usah dibuka lah ibu-ibu. Ini mah contoh nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ibu-ibu. Jadi dulu teh ada kejadian namanya hadisul ibki. Artinya berita bohong. Menimpa kepada istri Rasul, kepada anaknya Abu Bakar. Siapa kira-kira? Menantunya. Mertuanya Rasulullah yang punya anak yang dinikahi Rasul, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Itu teh kebetulan uli padlin wasaah, punya kelebihan, punya keluasan dari segi harta. Di dalam riwayat Khulafaur Rasyidin yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kaya-kaya. Yang kebetulan tidak punya sa'ah, tidak punya harta, tapi punya keutamaan ilmu yang banyak, Sayyidina Ali. Punya keutamaan, tapi tidak punya harta, Sayyidina Ali. Nah kebetulan pada waktu itu ada satu kejadian, sering diulang-ulang. Abi suka banget ngangkat cerita kita nih. Cerita tentang perempuan, salah satunya ikona Siti Aisyah. Di perempuan teh karena ku Allah dihiasi harus suka perhiasan. Minad dhahabi wa fiddah, Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Jadi
beberapa kali dilibatkan dan istri Rasul suka dikocok kalau mau ikut perang siapa yang menyertai Rasul. Salah satu fungsinya adalah meneguhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi istri teh bisa racun, bisa jadi madu yang membuat manis kehidupan suami, membahagiakan, menyenangkan, menyemangati, menggairahkan. Ayo wanita teh sok jadi racun. Ibu-ibu mau madu mau racun? Madu. Mau di madu? Ya. Di madu jadi pahit ya. Aduh, ada aja. Jadi suka dikocok. Seperti kayak perjanjian Hudaybiyah yang Arba'in waktu diceritain. Itu kebetulan kalau nggak salah yang ikut Ummu Salamah. Ketika sahabat tersulut karena mendengar Sayyidina Utsman dimutilasi itu diperlukan baiat tajdid. Yang menenangkan adalah Ummu Salamah kalau tidak salah dalam riwayat, yang menenangkan Rasul. Begitupun dalam perang-perang lain suka diikut sertakan istri. Fungsinya adalah wa khairu mata'in almar'atus sholihah. Jadi suksesna suami teh adalah ku solehna siapa? Istri. Matak soket tinggal cara ke urang. Bukan bahasan kita itu ya. Ceritana Siti Aisyah teh kehilangan kalung teh 2 kali. Satu yang menyebabkan asbabun nuzul syariat tayamum, yang kedua mah yang ini yang sekarang akan dibahas, anu berhubungan jeung maaf. Jadi nah hiji riwayat Siti Aisyah teh ketinggalan rombongan karena minta turun dulu nyari kalung yang hilang. Tapi ini mah gak ngasih tahu, udah malu. Dulu oge sempat sampai Rasul karena saking kepekaan dan solehnya Rasul sampai memberhentikan semua pasukan. Gara-gara apa ibu? Gara-gara suruh mencari dulu kalung Aisyah yang apa? Yang hilang. Abu Bakar yang takdimnya tinggi, yang akhlaknya tinggi kepada Rasul malu. Para sahabat yang empatinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu peduli kepada perasaan perempuan, gitu-gitu wae itu lin riweuhnya ari awewe. Orang Sunda kalung-kalung aja bikin kita menghambat perjalanan. Kieu teh ari mau awewe teh riweuh. Tapi Rasulullah mah enggak gitu, peka, tahu psikologis perempuan. Itu teh kalung teh dalam riwayat menang minjem ti Siti Asma. Ya. Jadi berharga buat perempuan. Jadi Rasulullah tuh tahu banget. Sampai dulu pas Rasul tidur, Siti Aisyah lagi duduk sampai ditojos bujurna. Gara-gara kamu jadi eureun masuk. Tamaran Siti Aisyah teh kali kedua mah ilang kalung. Dia teh gak ngasih tahu lagi, minta diturunin. Ari para sahabat gak cek and recheck, gak ngecek ulang. Akhirnya teh udah naik tandu we. Dan dalam riwayat Siti Aisyah mah langsing gitu ibu. Apa cenah? Langsing. Atang nala langsing hebat yang nyuna ke Siti Aisyah. Jadi nggak ada bedanya antara ada isinya, nggak ada isinya. Akhirnya teh ada. Udah dulu, dah tadi oge keur di tandu teh gini dah ringan gitu. Ada seorang sahabat yang ditugaskan ku Rasul untuk menyisir pasukan. Padahal dia oge laki-laki yang sangat terjaga, seperti Nabi Yahya digelari gelar Hasuro. Hasuro teh laki-laki yang tidak genit, tapi ganteng ibu luar biasa. Namanya adalah Sofwan bin Mu'attal dalam riwayat. Dia ngelihat itu teh apaan yang hitam ya ngajugrug. Susah lah bahasa Indonesia lah. Apaan itu teh hitam, pas dilihatin disisir. Keringat isi Rasul. Sofwan bilang astagfirullahaladzim atubu ilaih. So terbangun Siti Aisyah teh yang lagi ketiduran nunggu eta, nunggu pasukan yang nyisir. Kebetulan ada ditaikeun deh. Padahal di riwayat sepanjang perjalanan istri Rasul orang terjaga, orang amanah. Sofwan bin Mu'attal juga orang amanah. Tidak ada percakapan sama sekali selama perjalanan teh. Dua nana orang-orang hebat, orang-orang terpilih. Duka yang model-model kita ya. Ya Allah. Kita mana orang-orang terjaga. Tapi kelihatan ke orang munafik, tokoh munafik terkenal ya. Ubay bin Ka'ab waktu itu disiarkan bahwa Siti Aisyah teh apa? Selingkuh. Jadi dikodfu, dituding zina, dibesar-besarkan. Tanpa ada bukti, tanpa ada saksi,
disambung-sambungin. Nu ieu ganteng, nu ieu cantik, padahal menjelekeun rasul-rasul tua, pengen beuki ka nu ngora, bla 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 kana. Disambung-sambungin. Sampai heboh itu mah. Jadi berita viral itu masa nasional Mekah juga masa nasional Madinah. Nah pada waktu itu sampai Rasulullah ge rada-rada terhasut, tapi Rasul ge nggak nyimpulin. Nanti we nunggu wahyu. Siti Aisyah nggak ngeh kirain teh. Nggak ada berita itu kan kejadiannya teh waktu siapa tuh yang nanti ku Abu Bakar disumpahin tidak akan diberi lagi nafkah teh, yang tidak dimaafkan teh. Namanya teh lupa. Lagi ke WC beliau teh. Dia ibunya si anak itu yang ikut mitnah teh pada yatim piatu, padahal yatim maksudnya padahal orang miskin. Mun bahasa kita mah kesandung dijalike. Dia bilang celaka buat dia tuh anaknya. Emang kenapa? Dia tuh mitnah kamu begini. Hah? Oh ada isu begitu? Dan saya emang gak rumah sangga lakukan apa-apa. Udah tahu berita itu, Siti Aisyah nangis sepanjang hari sepanjang malam. Bahkan minta izin ke Rasul supaya pulang ke rumah ayah, mau menenangkan diri. Rasul pun merelakan di riwayat 40 atau 30 hari, sekitar sebulan. Rasulullah nyimpulin enggak ada, atau bersih hati Rasul mah. Ngan nunggu ayat we. Ketika turun ayat membersihkan di surat An-Nur kan eta panjang teh, termasuk ujungnya ayat 22. Sampai pada akhirnya Rasulullah menjemput lagi Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, itu percantan ke abi teh Rasul teh, bahasa Sunda ya. Nggak percaya ke aku teh sampai harus turun dulu ayat gitu ya untuk percaya padaku. Kan gitu nah. Sampai Abu Bakar pun sama, karena dia tahu banget istrinya itu wanita terjaga, dia ngelacak siapa sebenarnya ini yang memberitakan bahwa anaknya itu berbuat kotor, berbuat yang fahisyah, berbuat yang jelek. Ternyata salah satu orang yang dijamin kehidupannya, hidup matinya, makan minumnya sama Abu Bakar. Namanya teh lupa lagi si itu ya. Kemudian dia sumpah serapah, menyumpahi pokoknya aku mah gak bakalan dikasih lagi makan, gak bakalan diurus, tuman dikasih hati minta udah dibaik-baikin balasannya kayak gini. Turun ayat Allah yang menegur Abu Bakar lewat Rasulullah. Hai Abu Bakar, wala ya'ti ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Tapi ini gak disebutin Abu Bakarnya. Kalau gak disebutin orangnya berarti berlaku untuk kita semua. Jika ulul fadlin punya keutamaan, punya sa'ah, punya kelebihan alias punya harta, terus kita biasa menolong kurba karena kebetulan orang yang ikut mengiyakan, mengkonfirmasi bahwa Siti Aisyah berbuat fahisyah, salah satunya si orang ini masih kerabatnya di riwayat anak paman, kemudian dia miskin, tapi dia sahabat utama oge muhajirin, dia ikut hijrah ke Rasul, sahabat utama, tapi biasa. Jadi kasulut ke kotoran hati dia. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, berlapang dadalah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kamu Abu Bakar gak maafin dia, apakah kamu suka jika kamu pun tidak diampuni oleh Allah? Semenjak datang ayat ini, Abu Bakar pun bersumpah selamanya aku akan menghidupi seorang itu. Ya, alak-alak orang soleh teh semudah itu memaafkan orang yang pernah berbuat jelek kepada dia. Kemudian wallahu ghafurur rahim itu di An-Nur. Kita lanjutkan di Ali Imran tadi. Ke 134-nya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadarra'i. Karakteristik atau sifat tanda orang yang bertakwa. Kan tadi teh uidat lil muttaqin surga teh. Berarti orang yang akan jadi penghuni surga adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa teh punya karakter, punya sifat. Satu, suka menafkahkan fisarra'i ketika lapang, wadarra'i ketika sempit. Silakan tanya diri kita. Boro-boro ketika sempit, ketika lapang pelit. Buktinya kemarin dites. Ibu-ibu kalau ada uang di saku ibu-ibu gerak pegang ke ibu-ibunya. Ayah Bu Sipa sok kena koropak nih sareng Bu Sri. Namun ayah dina uang 5 ribuan 2, ibu 5 ribuan 2 ya. Ibu-ibu kalau 5 ribu 2 nona berapa? 5 ribu nona berapa? 3.
Kira-kira masih berani nggak masukin? Masih berani nggak 5.000 masukin? Masih lah 5.000 mah. Karena punya ibu teh padahal mah punya uang teh mung 10.000, berarti orang teh keur wadoroi lagi sempit. Tapi 5.000 masih mampu. Kalau setengahnya, taikeun nolnya misalkan jadi 4, jadi 5, jadi 6. Dari 100 juta setengahnya berapa? 500. Hah? 50 juta. Kira-kira bisa nggak ngasihnya? Padahal lagi toh-tohan begini. Itu kan tanda pelitnya. Kita teh baru ngalamun uang nama can aya. Tapi ditantang segitu. Tanda orang yang bertakwa mah lagi susah, lagi sempit. Ciri orang yang bertakwa yang akan jadi penghuni surga teh bisa menafkahkan lagi lapang lagi sempit. Itu bukan bahasan kita. Wal kadiminal goido tadi berhubungan dengan materi tadi. Mampu menahan emosi. Jadi kalau mau ngelihat orang yang bertakwa terlihat dari cara mengendalikan emosi, ibu-ibu. Cing ari kita sumbu pendek, gampang kapancing, gampang kasulut, atau berlapang dada gitu, bisa nahan emosi gitu. Kira-kira yang mana ibu? Ari ngimpi cenah tadi mau masuk surga cenah cerita nantinya. Harus saya ibu? Ku suami kapancing, ku anak kapancing, ku mertua kapancing, ku tetangga kapancing, betul nggak? Bahkan marah-marah karena takdir Allah, tidak bisa berdamai jeung diri sendiri, gak dimaafin. Wah, semua orang disalahin, nyalahin anak. Pokoknya semua orang salah. Gampang kasulut emosi teh. Ya, reaktif. Ada sesuatu nu nyinggung kasar, balas kasar. Gak ada ketenangan dalam jiwanya. Ibu ada cerita, mau cerita nggak? Saya Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, anaknya Husain teh bin Ali bin Abu Thalib. Nah, jadi cicitna berarti. Di riwayat lagi sholat, ibu di masjid. Itu teh ada 2 orang yang sholat teh di pojok kanan. Ini mah dramatisir ya. Di sebelah sana saya Ali Zainal Abidin lagi sholat. Di sini ada orang yang ketiduran bawa uang tadi 100 juta. Ada temennya datang, ya Allah eta si eta ieu duit dikia-kia digoler-goler diambil ke rumahna. Ari pas bangun, sesudah bangun si orang tadi yang ketiduran teh. Sebelum dia tidur ngelihat Syekh Ali Zainal Abidin, sesudah tidur ngelihat dia. Ah, masalah ieu mah mau duit teh saha? Ali Zainal Abidin ieu mah. Tungguan beres salat. Mana? Siniin uang. Uang apa? Uang punya saya pura-pura. Emang berapa uangnya? Sekian ratus juta. Oh, ayo atuh ikut ke rumah yuk. Pas ikut di rumah tadi dibayar. Pas pulang ke rumah, ku dia yang punya uang 100 juta teh karena tahu yang 100 juta teh mau dibayarin ke temennya, punya utang. Nih uang 100 juta tadi sempet hilang. Untung aku saya diambil ta ke rumah namun tetumannya. Wah, orang Sunda tuh pantasnya kalau istilah marah tuh. Kebiasaan. Untung masih ada orangnya, kalau enggak apaan? Itu teh yang ambil uang kamu teh saya diamanin. Kamu iya gegabah. Apa? Atau ari kalau tadi siapa atau yang saya ambil uangnya? Gimana emang ciri-cirinya? Gini. Ih, ada itu mah cicitna Rasul. Cicitna Rasul. Ayo atuh antar kan itu. Ih, mung teuing arera. Gak mau. Kamu sendiri. Dia nyamperin ke Syekh Ali Zainal Abidin karena pandai mengendalikan emosi, kewaris ku abah kakungnya, ku kakeknya yang hebat akhlaknya, yang mulia, selalu memaafkan orang toib di Mekah, mau putuh Mekah malahkah semuanya dimaafkan, gak ada dendam, kawaris ka incuna. Ibu mau anak kita diberi akhlakul karimah? Ya diawali dengan kita, ulah sumbu pendek, ulah reaktif. Kayak ada orang katanya yang soleh, biasa tetangga yang gak ngerti ngaku-ngaku, ini tanah tuh punya saya ya. Padahal kata syekh yang ditamuinya teh, padahal suratnya ada di saya, segalanya ada di saya. Ai sugan teh mawa surat ke belakang layar tanya, ke belakang rumah gitu, ke kamarnya, ngambil surat-surat teh. Kirain teh dia teh mau bilang, "Kak, ini buktinya." Enggak. Oh, jadi menurut pengakuanmu itu teh milikmu ya. Tapi suratnya ada di saya, ini minta maaf atuh. Kalau memang
Eta cucunya ngeliatin la ilaha illallah. Orang-orang soleh teh sebegitu mulianya mengendalikan emosinya paling hebat. Maka katanya kenapa Rasulullah nanti diizinkan bisa mensyafaati nabi paling pertama dina bring sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam, ka Nabi Nuh, ka Nabi Musa, ka Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya tidak bisa mensyafaati karena lagi proses dakwah menyampaikan risalah ke umat. Ujung-ujungnya beliau-beliau itu meminta umatnya tuh supaya diadab. Diadab kan semuanya hampir diadab. Kalau Rasulullah mah Thaif yang menghalangi jalan dakwah beliau, udah ditawarin enggak, udah ditawarin enggak, udah ditawarin enggak. Hebatna jiwa pemaaf Rasul mata terwariskan kacepretan kita. Kita umat Nabi Muhammad nu paling pertama masuk surga, beliau yang bisa mensyafaati, itu kehebatan akhlak. Makanya walaupun tadi kita bilang manusiawi atuh, maknya kesalahan gitu dengan sangat mudahnya harus kita lupakan. Dia kan pernah menyakiti aku, bekas lagi masih ada sampai sekarang aku dipukulin ke orang tua dari kecil. Bekasnya masih ada, aku dijedotin sampai berdarah tinggal di kentob nepi ka ayeuna. 20 tahun yang lalu aku sama suami pakai kursi. Dah kamu mah gak ngerasain, aku yang ngerasain. Aduh. Ada yang gitu ada? Ya. Di Indonesia, di Jawa Barat, di Pageningan. Sampai dah kamu mah gak ngerasain. Wah. Ya oke, itu mah aturan orang kafir. Maka kata Abi, disclaimer di awal, Abi sebenarnya setuju ada judul memaafkan walau belum bisa melupakan. Memaafkan mah harus melupakan. Tapi lurus gitu biar keren ya, atau biar narongton. Sebenarnya mah berusaha melupakan, walaupun tadi lahiriah orang kan punya subconscious mind, punya alam bawah sadar, bener nggak? Yang sekali-kali kalau ada trigger, kalau ada pemacu, mun bahasa kita mah apa teh Bu Sri? Kalau ngelewat ke Baksas, inget karena kejadian eta apa sih? Kasuat-suat bahasa Indonesianya apa sih Bu Ade? Keingetan lagi gitu ya? Rengyang-nyang. Terungkit kejadian itu teh. Padahal dia teh pakai ayat Allah, tapi karena ayat Allah itu teh disampaikannya oleh dia yang pernah menyakiti kita. Dah lain jadi karena ayat Allah, nah ingetnya kasih eta pernah macakin ayat eta dan pernah melukai aku. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi iya mah kata tadi sengaja orang kafir membuat desain karena otak manusia supaya sulit memaafkan, supaya manusia teh susah berdamai dengan diri sendiri. Padahal nanti ada ayat Allah yang lain di sini. Surat apa ya Ibu? Kita lihat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sungguh pun diri kita pernah berbuat salah ke diri kita. Pernah gagal jadi istri, tapi kita masih hidup. Pernah gagal jadi suami, pernah gagal mengukir kesuksesan, kita merasa gagal jadi anak yang soleh. Jangan putus asa, yang udah mah udah. Jadi sebelum memaafkan orang, maafkan perjalanan diri kita. Oke, hubungannya jeung babridho karena takdir ini teh. Maafkan, damai kehendak kita, bukan ingin kita. Yang penting kalau tahu kita salah, ngagoreng cimoku minyak panas ngebeleduk gitu lihat. Udah jangan diulangi lagi, karena seseorang itu dilihat sekarang dan ke depan, bukan dari masa lalu. Adapun orang yang selalu apa modal, tahu modalnya si itu mah dulunya gitu-gitu, ya biarin atau eta mah efek kelakuan kita. Da kita oge berubah teh bukan karena dia, karena siapa? Karena Allah. Di sini diuji keikhlasan berubah. Lebih baik maafkan diri kita yang pernah punya perjalanan kelam di masa lalu, yang pernah males, yang pernah kurang sehingga terjadi perceraian dan anak jadi korban, asa gagal jadi istri, asa gagal jadi suami, merasa gagal jadi anak. Nah Allah mah tergantung prasangka hamba. Nah, kalau kita nyangka baik, insya Allah bangkit dari sekarang ke depan. Maka agama Islam tuh punya konsep jangan putus asa dari rahmat Allah. Teh sama dengan maafkan diri sendiri, maafkan orang lain. Jangan larut, yang udah mah udah.
Nu penting sekarang ke depan kita udah tahu makan asam garam bahwa kesalahan tuh. Yang balik lagi, saya suka ayatnya eta Al-Baqarah 38. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk Allah mah tidak ada rasa takutnya diganti tenang, tidak ada rasa sedihnya diganti bahagia. Oh, kita dulu tidak sesuai dengan aturan Allah, masa lalu kita udah berdamai. Kalau mau lebih tenang, lebih bahagia, ikuti aturan Allah. Kita sudah tahu itu salah, ya tinggalkan karena Allah hijrahnya. Jangan karena omongan teman. Dan setiap orang, apalagi orang yang sirik, tidak menghendaki growth, perkembangan hidup kita menjadi lebih baik. Mereka salah satu memuaskan orang yang hasud dia berubah lebih baik kan? Kalau kita hayo dengerin orang, kapan berubahnya tuh? Ke diri sendiri nggak maafin, ke orang tua nggak maafin. Dan saya mah gini tuh gara-gara orang tua, gara-gara broken, gara-gara orang tua gak ngurus. Padahal yang menentukan nasib kita tuh kita atau orang tua? Kita sendiri. Rasulullah kayak yatim piatu sukses nggak? Ya anggap mati betul orang tua. Anggap apa cina? Anggap mati atau minimal maafkan atau karena yang mereka tahu mah segitu. Belum tahu cara ngedidik anak yang baik tuh gimana. Kan kita mah udah tahu ya, udah kita yang berubah. Orang tua justru harus kasihan dan segitu kemampuannya. Atau minimal ya itu mah permasalahan orang tua kita, ya kita mah gak ikut-ikutan. Dia belum tahu cara mengelola emosi dan cara mengelola masalah teh kayak gimana. Kita yang berpendidikan, sekarang kita yang ada rizkinya ketemu mursyid dibersihkan hati. Kita yang ada rizkinya tahu ilmu parenting, kita yang ada rizkinya ibu open minded atau tahu tentang cara menyikapi masalah dan cara ya udah kita aja yang berubah. Ngapain nuntut orang? Benar nggak ibu? Sakit hati sama suami, sakit hati yang lecehin. Emang siapa yang mau atuh? Sesakit apapun kita, suami selingkuh. Ngajar ibu? Selingkuh. Suami pernah main dengan wanita lain. Enggak seurusan dia jeung Allah atuh. Urusan siapa? Sadah can nyobaan we semudah itu. Apaan minimal ari tahu ilmu nama. Minimal tanpa harus merasakan kan Iwiana pernah lihat serajanya. Kamu tidak akan tahu sebelum kamu mencoba itu cukup hal-hal baik. Yang buruk maknya zina harus dicobain, maknya narkoba harus dicobain. Kita tahu testimoni dari orang yang pernah gitu teh pahitnya gini. Minimal kita penuhi ilmu. Salah satu ilmu nabi itu tandana turisu khosyatallah. Tambah ilmu, tambah takut ku Allah. Tambah takut, tambah mau ridhonya Allah. Kan gitu. Minimal setelah tahu cara menyikapi, mengendalikan emosi. Pernah podcast Tajung Teh Anggi, ayolah jangan putus sampai disadap gitu ya. Apa tuh ibu? Apa ibu? HP, handphone? Disadap handphone. It's my dream, not her. Wah, ibu ada kariwuriu atuh. Nah, tidak merubah keadaan, emang sudah terjadi dia begitu. Mata kecintaan ke suami, ke anak, ke siapapun itu jangan melebihi cinta kita ke siapa? Ke Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin keun we sekecil apapun kebaikan, keburukan dan di mata Allah mah tercatat. Oke lah, aku nggak tuntut kamu di dunia, nanti di akhirat ya liatin. Kawas kamu oge teu boga dosa ka orang kayak gitu. Siapa kamu bisa ngeberdiriin dia di hadapan Allah buat ke asup ke surga lagi? Ini gagayaan ke orang tuh sedendam itu tidak dimaafin. Mau kita jadi ahli surga ya ibu? Itu mau jadi ahli surga mah ikuti sifat-sifat ahli surga, mudah memaafkan. Lihat Rasul tiap hari kotoran, lagi sholat kotoran, lagi sholat malah kan kamana tukang eta kotoran teh sakit. Pas dijenguk ku Rasul, ngapain kamu kesini? Kamu mau dendam ya ke aku ya? Orang yang kotor hati mah gitu. Enggak, aku mau kesini mau ngejenguk. Tuh malah tersentuh hatinya. Maka orang yang pernah berbuat kesalahan ke kita terus kita baikin, itu teh kata Allah dalam Quran akan berubah lebih baik. Maka nanti di ujung ayatnya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Tadi di Ali Imran wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Memaafkan orang terus berbuat baik ke dia seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal dia pernah menyakiti aku. Kurang apa sih aku teh? Kurang apa? Gue banyak kurangnya. Betul nggak ibu? Suami ibu resep kanu neuneuh, resep kanu peot. Ari orang begini neuneuh begini peot. Aduh lah, Allah kuota ila billah. Sing rilis ibu. Tapi udah buat laki-laki membuat bukan cantik secara fisik yang muasin teh. Tapi tadi adunya mataun wa khairu matain almar'atus sholihah. Mana almar'atus sholihah? Yuhibbu musinin. Dia pernah begitu menggoda-goda wanita lain, kok kita dibaikin malu sendiri. Qaumun innalillahi, gerak kita nggak ada lagi ini wanita yang sabar terhadap kekuranganku kecuali dia. Nges dapat ibu-ibu kunci surga ya ridho suami. Dan malu sendiri atuh dia ge hati kecil nama mengkhianati kita. Ada. Iya naon ibu-ibu, iya naon. Berapaan itu air karomah? Iklan. Air karomah berapaan? 3.000. Berapa? 3.000. 3.000. Ganti isinya ku madu lebih mahal teh. Ganti isinya ku emas sepinuh botol mahal. Orang itu dilihat tuh sebenarnya bukan casingnya tapi isinya. Jadi walaupun kita maju ke peot, tapi kalau akhlakul karimah itu sebenarnya yang menghujam dalam hati suami. Salah satunya yuhibbu musinin. Apapun kekurangan suami, tapi ku kita dengan semudah itu memaafkan seperti mati rasa, tidak mudah dipancing. Eta istri ahli surga, eta pandai mengelola emosi, pandai menyimpan. Tapi jangan karena siapa-siapa, harus karena Allah. Jangan pura-pura aku maafin. Enggak usah pura-pura tuh. Udah asli. Aku maafin dia ya Allah. Mungkin kurang maksimal aku servisnya, mungkin aku kurang maksimal mendoakannya, mungkin aku. Ya kan harusnya yang salah itu dia, bukan saya. Kenapa saya yang harus minta maaf? Wis. Ya Allah, eta kata-kata itu sesuai aturan. Kata-kata stereotip kebanyakan orang jika menghadapi ibu-ibu lamun aya dua konflik ya, sebenarnya mah sangat susah mencari yang salah karena kata A aku yang benar cek suami. Dan mongana saya selingkuh teh pemajikan orang untuk balik ngelayanan orang. Cek istri teh astagfirullahaladzim wa tubu ilaih. Kieu teh ya saya badan saya kieu teh ya gara-gara ngelahirin anak kamu 3, 4, 5. Udah sukses. Pan gitu, ari suami sukanya ke perempuan, zuyina linasi wasyawat minan nisa. Perempuan sukanya duit, uang. Jadi teu nyambung. Aya jeung teu suami nu penting aya duit. Jadi pas Allah teh pabaliut atuh gitu. Suami nu beunghar beukina ka awewe beukina kana duit. Jadi masalah teh kitu pabaliut. Mana yang harus diputus? Iya, dua-duanya harus takut sama Allah, takut sama akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ingat, lolos di dunia nggak kelihatan ku suami, nggak kelihatan ku istri. Di akhirat. Aduh. Ini gaya, nggak merasakan. Ada orang yang mitnah ibu, yang mitnah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i teh bilang begini, berarti ai mitnah menyakiti hati nggak? Hari mitnah sesuai kenyataan nggak? Tapi saya jadi ada orang yang bikin hadis palsu. Barang siapa yang mau tahu pengikut iblis, lihatlah, ikutlah kepada madhab Ibnu Idris kan Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Rumor eta. Tapi ibu-ibu, Imam Syafi'i menyikapinya biasa aja. Sugan ada sakit hati, sugan gimana. Orang ashabna pengikutna ya tentu atuh membela orang yang dicintai. Apa jawaban Imam Syafi'i yang sangat berkesan di hati pengikutnya? Apalah aku, Rasulullah yang punya, yang begitu mulia haternya ada. Apalah aku, Hasan dulu sampai diracun, Husain sampai dipenggal. Apalah aku dulu, Abu Bakar makan mautnya gak dibunuh. Ya, itu maut sendiri di pembaringan. Umar nusoleh sakitu dibunuh. Utsman nusoleh lagi duduk baca Quran dibunuh. Ali di perjalanan mau sholat sampai dibunuh. Tadi Hasan, Husain. Apalah aku, tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti aya wae nu teresep mah. Tong boros saya anu banyak hina bodoh dosa. Wajar aya nu keuheul teh.
Wajar teh Ibu? Wajar atuh. Kalau memang kebenciannya itu sebagai bahan introspeksi diri, ya introspeksi diri. Kalau memang gak sesuai, ya sudah karena Allah. Ya mah kalau kita harus meladeni, mendengarkan, katanya kita hanya punya 2 tangan untuk menutupi naon cenah? Telinga daripada menutup mulut banyak orang. Dan setiap orang tuh punya background pendidikan yang berbeda, kebersihan hati yang berbeda. Benar-benar gak? Benar gak Ibu? Tercermin dari ucapannya, dari sikapnya, matak macam-macam. Ari nu awam, nu bodoh, komo gak yarjullah, komo gak yaumil akhir, gak ada rasa takut, seenaknya we ngobrol teh. Mau itu suami, mau itu istri, mencak-mencak, ninggiin suara, gak ada syukur. Begitupun tetangga, seenaknya makhluk yang ada di dunia ini, dan kebanyakan orang awam. Terus kita gampang baper gitu, gampang sakit hati. Atau apa bedanya? Apa namanya Ibu? Apa bedanya? Justru ukuran tanda orang yang bertakwa teh dilihat dari cara mengendalikan emosi. Dilihat apakah dia mudah memaafkan atau enggak. Bahkan tadi yang paling utama dan yang paling hebat dalam riwayat, iman Abu Bakar jika dibandingkan dengan iman seluruh manusia, tidak akan ada yang bisa membandingi iman Abu Bakar. Umar saparapatna Abu Bakar. Abu Bakar cuma punya kesalahan, buat kita mah wajar. Dan dia ikut apa tadi? Ikut nuduh anaknya kan? Menurut kita mah orang yang awam yang penuh dosa, asa biasa dan asa wajar kalau dia memboikot atau tidak menafkahi lagi orang. Tapi buat orang yang luar biasa, sampai turun ayat untuk membersihkan Sayyidina Abu Bakar, tidak boleh punya jiwa seperti itu. Mantap tadi bahasanya, apakah kamu tidak suka gitu Lin? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Kan kamu mau diampuni ku Allah. Bahkan tadi di awal para wali-wali Allah mah lupa ke Allah teh, menganggap dirinya kuput. Hari kita gagayaan, apa salah dan dosaku? Sok ibu-ibu sekarang orang yang maksiat ke Allah tetap dikasih napas gak? Tetap dikasih normal ininya, lu sugan nutup aurat di buluan gitu. Allah pendendam gak? Tapi Allah mah tinggal baik. Matak ada istilah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kalian, kepada kamu. Nah ini ke Abu Bakar. Setinggi-tingginya akhlak, tanda orang yang menjadi penghuni surga. Kalau mau jadi pembanding ibu-ibu, ada tanda orang munafik dina An-Nisa gininya. Bidarkil asfali minanar wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang waktu sholat malas-malesan. Asa pantes eta kita mah ya. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, tara dikir kecuali sedikit. Asa kita bener enggak? Dikirna sedikit. Iya teh, kira-kira teh orang teh pantas jadi ahli surga atau pantas jadi ahli neraka? Lamun lain rahmat Allah, kasih sayang Allah. Matak mahal surga mah harus ditebus dengan bisa menafkahkan harta, baik lapang baik sempit, bisa mengendalikan emosi. Nah ini aturan-aturan Allah untuk orang yang beriman. Jangan ngikutin kebanyakan orang cara menyikapi orang yang pernah berbuat salah ke kita. Oke lah aku maafkan, tapi wayahna ya gak bisa aku lupakan. Itu salah tak judul tah. Harusnya memaafkan itu menimbulkan rasa tenang, rasa damai gitu ya. Kan tadi la khaufun alaihim, orang yang mengikuti petunjuk Allah, cara menyikapi orang yang punya salah teh, la khaufun, tidak akan ada rasa takut, diganti apa? Diganti tenang. Walahum yahjanun, tidak ada sedih, diganti bahagia. Jadi cara menyikapi orang yang salah ke kita, tahan emosi, maafkan. Itukah tanda orang-orang yang bertakwa. Itulah tanda-tanda orang yang penghuni ahli surga. Jadi kita kalau mau tahu mana calon penghuni surga, mana orang yang bertakwa, lihat cara dia dalam mengelola emosi, lihat cara dia dalam memaafkan orang lain. Kalau mudah memaafkan, pandai mengelola emosi terhadap siapapun yang pernah berbuat salah ke kita, sudah jadi tanda orang itu penghuni surga, sudah jadi tanda orang itu jadi ahli bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua pandai mengendalikan emosi dan pandai memaafkan sebesar apapun kesalahan orang. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa-dosa makhluknya, Allah punya sifat Ghafur. Kata guru kita, Allah punya sifat Ghafur dan apa satu lagi?
Rahimun penyayang, Ghafar dan Ghafur. Allah memaafkan sebanyak apapun dosa-dosa kita. Nah, kita harus takhallaku bi akhlaqillah, punya akhlak yang pandai memaafkan terhadap kesalahan orang lain, dan itu pun diikuti oleh para nabi, diikuti oleh para salafus sholih, mudah memaafkan orang lain. Itulah jalan hidup kita, itulah aturan Allah yang membuat kita lebih tenang hidup, lebih bahagia, lebih berdamai. Karena harapan kita bukan suami, bukan siapapun orang yang menyakiti kita, tapi harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yarjullah wa yaumal akhir adalah surga. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak? Ya, ada. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hidayah yang